Hai hai guys, balik lagi di Wibu Mager, tempatnya bercerita sambil mageran. Di video kali ini kita akan melanjutkan manhwa Domination One Sword part ke-8. Yang belum nonton part sebelumnya tonton dulu guys, linknya ada di deskripsi. Oke? Di chapter sebelumnya, Zuan mendapatkan kekuatan yang melapisi badannya seperti armor, yaitu kekuatan Dao. Setelah mendapatkan kekuatan Dao tersebut, Zuan kembali ke markas dua dunia dan bertemu Putri Jiu. "Zuan, akhirnya kau kembali. Kau baik-baik saja kan?" tanya Putri Jiu. "Aku baik-baik saja, tapi aku gagal mendapatkan buku seni bela diri yang telah dicuri," kata Zuan. "Tenang, Slow, itu bukan salahmu. Itu salah Druken Immortal Host. Biar mereka yang tanggung jawab." Ketika itu, putri ke-9 Druken Immortal Host datang mengatakan perminta maafan karena buku seni bela diri telah dicuri saat pelelangan. Dan dia juga mengatakan kalau Druken Immortal Host akan memberikan kompensasi dengan membayar 10 juta koin emas. Mendengar hal tersebut, Putri Jiu dan Zuan terkaget karena harga tersebut sangatlah murah. Putri Jiu pun marah dan mencekik wanita itu, berkata kalau buku tersebut senilai 50 juta koin emas. Namun tiba-tiba Putri ke-9 tersebut mengeluarkan jarum akupuntur dan menusuk bahu Putri Jiu. Seketika itu juga tangan Putri Jiu tidak bisa bergerak. Ketika Putri ke-9 itu ingin pergi, Zuan membunuhnya menancapkan pedang di dadanya. Melihat hal tersebut, Putri Jiu mengajak Zuan untuk cepat-cepat pergi dari sini. Tapi tanpa diduga, Master Lantai 9 Druken Immortal Host sudah berada di depan tenda mereka. "Kenapa kalian buru-buru sekali, Yang Mulia?" tanya Master Lantai 9 tersebut. Ketika itu Master Lantai 9 berkata bahwa dirinya melihat jiwa pelayan Su atau Putri ke-9 telah rusak. Jadi dia kesini untuk memeriksa apa yang telah terjadi. Sontak Putri Jiu berkata, "Aku telah membunuhnya karena dia menyerangku dan membayar kompensasi dengan harga yang sangat murah." Mendengar hal tersebut, Master Lantai 9 tidak menerima alasan tersebut karena alasan tersebut kurang memuaskan. Dia juga mengatakan bahwa Druken Immortal Host tidak pernah takut dengan keluarga kerajaan Jiang. Karena takut masalah ini tambah ruwet, Zuan pun jujur bahwa dirinya yang membunuh wanita itu. Dan ketika itu juga dia menunjukkan kartu berwarna ungu. Master Lantai 9 terkaget melihat kartu itu. "Apa? Kartu ungu? Kalau boleh aku tahu, siapa kamu dan dari mana kamu bisa mendapatkan kartu tersebut?" tanya Master Lantai 9. "Gak usah banyak omong, kamu tidak masuk standar untuk berbicara denganku. Panggil Master Lantai 3 sekarang," kata Zuan. Singkat cerita, Master Lantai 9 itu pun memanggil Master Lantai 3 menggunakan batu telepati. Tapi sebenarnya Zuan ini ketakutan sampai dirinya mau mati kalau caranya tadi tidak berhasil. Tak berapa lama Master Lantai 3 pun datang dan bertanya kenapa memanggil dirinya. Zuan pun menjelaskan semua yang telah terjadi. Dia meminta Master Lantai 3 untuk membayar kompensasi 50 juta koin emas. Sontak Master Lantai 3 itu kena mental karena 50 juta koin emas bukanlah sedikit. Tapi dia tambah kena mental karena dia tahu masternya Zuan seorang immortal pedang. Dia pun menyuruh Master Lantai 9 untuk memberikan 50 juta koin emas tersebut. Kata, "Tapi 50 juta? Jangan banyak omong, cepat berikan," kata Master Lantai 3. "Ini Yang Mulia, 50 juta koin emasnya. Silahkan diterima." "Terima kasih Master Lantai 9," kata Zuan. Di luar tenda, Master Lantai 9 bertanya, kenapa Master Lantai 3 begitu takut dengan anak muda itu. Master Lantai 3 pun ngasih tahu kalau masternya anak muda itu adalah seorang immortal pedang. Dan yang telah membunuh Master Lantai 8 adalah masternya anak tersebut. Jadi jangan coba-coba ganggu dia. Master Lantai 9 pun kena mental. Di dalam tenda, Zuan sangat senang karena berhasil mendapatkan 50 juta koin emas dan memberikan semuanya ke Putri Jiu. "Nih, ambil buat bayar gaji 1000 pasukanmu yang telah mogok," kata Zuan. "Kamu yakin? Ini banyak loh," kata Putri Jiu. "Slow lah, itu memang punyamu. Tapi kalau di kemudian hari aku dalam bahaya, tolong bantu aku ya," kata Zuan lagi. Karena kebaikan Zuan tersebut, Putri Jiu pun memberikannya sesuatu benda untuk meredakan penyakit Lingger. Dan dia juga meminta ayahnya untuk mengirimkan dokter terbaik ke Akademi Changlan agar mengobati penyakit Lingger. "Terima kasih ya Jiu," kata Zuan. Namun tiba-tiba terjadi goncangan. Salah satu prajurit pun melaporkan bahwa ada pergerakan di area gunung.
Yang ternyata goncangan tadi disebabkan hancurnya Vena Rohban, yang mana Putri Jiu mengatakan itu pertanda pertempuran antar negara sebentar lagi akan terjadi. Dia juga mengatakan hancurnya Vena Rohban akan menyebarkan energi spiritual. Oleh karenanya, negara Jiang dan negara Ning akan memperebutkan energi tersebut. Dan negara dari benua lain akan ikut serta, termasuk negara Tang. Kemudian Putri Jiu mengatakan ke Zuan lebih baik kembali ke ibu kota sekarang. Sebelum Zuan kembali ke ibu kota, dia pun memeluk Putri Jiu dulu. Jaga dirimu baik-baik ya, sampai ketemu lagi, kata Zuan. Di perjalanan pulang, Zuan menggunakan transportasi kapal abadi Ismail Life. Di kapal abadi tersebut, Zuan menyempatkan dirinya untuk berlatih dan masuk ke dalam dunia cincin. Di dalam sana, dia menggabungkan pedang Ling You dan pedang Ling Xiao-nya yang diberikan wanita waktu itu. Tanpa diduga, pedang tersebut memang bisa digabungkan. Dan Zuan memberikan nama pedangnya tersebut bernama Ling Xiujian. Di Akademi Changlan terlihat Lingger menunggu kakaknya kembali, bahkan dia belum makan seharian. Anzi pun datang menyuruh Lingger untuk menunggu di dalam saja karena sebentar lagi akan turun hujan, dan menyuruh Lingger untuk makan biar ada tainya sedikit. Tiba-tiba datang segerombolan orang dari Akademi Changmu yang dipimpin pria bernama Feng Jue. Dia murid pertama di Akademi Changmu. "Di mana Ye Zuan?" tanya Ye Zue. "Dia tidak ada di sini," jawab Anzi. Tanpa aba-aba, dia pun langsung menyerang Anzi dengan skillnya. Terlebih lagi, gerakan Feng Jue ini sangat cepat. Anzi tak dapat menghindarinya, yang akhirnya dia dikalahkan. Kemudian Anzi berkata, "Lingger, larilah, selamatkan dirimu." Tapi Lingger tak gentar, dia pun menggigit Feng Jue, berharap Feng Jue pergi dari sini. Namun salah satu orang tersebut memberitahukan ke Feng Jue bahwa yang menggigitnya itu adalah adiknya Ye Zuan. Dan mereka pun membawa Lingger. "Katakan ke Ye Zuan, datanglah ke Akademi Changmu dalam waktu 1 jam. Kalau tidak ingin adiknya mati," kata Feng Jue. Tak berapa lama, Zuan pun datang dengan wajah yang sangat bahagia. Dia tak sabar ingin bertemu adiknya. Namun seketika wajah bahagianya itu mendadak berubah melihat Anzi yang terluka parah. Apa yang terjadi? Di mana Lingger, Pak Tuaji dan yang lainnya? "Lingger, mereka orang-orang Akademi Changmu membawanya yang bernama Feng Jue." Zuan menahan amarahnya dulu, lalu menggendong Anzi masuk ke dalam, dan dengan cepat Zuan pergi ke Akademi Changmu. Sesampainya di Akademi Changmu, Zuan sangat marah karena melihat adiknya telah digantung. Sontak Zuan membantai orang-orang tersebut dengan satu tebasan. "Siapa di sini bernama Feng Jue, bajingan?" kata Zuan. Ketika itu datang wakil ketua Li mengatakan kalau semua di sini bernama Feng Jue. Mendengar hal tersebut, Zuan mengeluarkan skillnya, namun bisa ditangkis. Ketika itu juga Feng Jue pun datang dan menyerang beberapa titik di tubuh Zuan. Namun serangan itu tidak ada apa-apanya bagi Zuan. Dan boom! Feng Jue pun masih bisa menghindarinya. Sekali lagi Zuan mengeluarkan ultinya. Sat! Feng Jue pun dikalahkan. "Berani menyentuh adikku, berarti siap menemui Raja Neraka," kata Zuan. Akhirnya Zuan bisa menyelamatkan adiknya tersebut. Tapi ketika ingin pulang, datang lagi satu orang kuat dari Akademi Changmu. "Beraninya kamu membunuh orang-orangku," kata orang itu. Orang itu pun mengeluarkan skillnya, tapi dia curang karena ingin menyerang Lingger terlebih dahulu. Zuan pun dengan cepat nge-TB adiknya. Buh! Zuan terkena pukulan telak. Orang itu pun ingin menyerang lagi. "Mati kau!" Tiba-tiba Pak Tuaji datang menyepak kepala orang itu sampai terpental dan kena mental. "Apa kau baik-baik saja muridku? Maaf ya datang terlambat," kata Pak Tuaji. Ketika mereka bertiga ingin pergi, datang lagi pria tua yang dipayungin, yang ternyata dia adalah kepala sekolah Akademi Changmu yang bernama Li Zuanchang. "Hei Jilao, buru-buru sekali, nggak mau minum teh dulu?" kata kepala sekolah Changmu. Dan kepala sekolah Chang berkata, "Sebenarnya aku ini orangnya cinta damai loh, tapi kali ini muridmu harus mati." Mendengar itu, Pak Tuaji berkata, "Selama masih ada aku, kau tidak akan bisa menyentuhnya. Majulah sini, bertarung denganku, guru versus guru." Sontak kepala sekolah Chang mengeluarkan pedangnya dan ingin maju. Namun dihentikan pria tua lagi yang bernama Jiang Yuantian. Dia mantan raja kerajaan Jiang. Sudah, kenapa kalian ingin bertarung? Ini kan masalah generasi muda," kata mantan raja Jiang itu. Lalu kepala sekolah Chang berkata, "Tapi orang-orangku mati sia-sia, jadi dia harus dibunuh."
Kemudian mantan Raja Jiang itu mengatakan kalau kita punya urusan eksternal dan kamu seharusnya menjadi anggota utama Akademi Changmu. Jadi jangan karena masalah ini Akademi Changmu hancur. Mendengar itu, kepala sekolah Chang mikir-mikir ingin bertarung. Woi, jadi bertarung gak nih? Kalau nggak jadi, aku mau pulang. Dingin di sini, mana hujan pula, kata Pak Tuaji. Bawa murid-muridmu dan ingat ya, jangan membunuh lagi. Jika terjadi lagi, jangan salahkan aku apa yang akan terjadi kepada muridmu itu, kata kepala sekolah Chang. Zuan, Pak Tuaji dan Lingger pun pulang. Ketika lagi mukbang, Pak Tuaji marah ke Zuan karena menyerang Akademi Changmu sendirian. Dan juga mengatakan terkadang ada sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan sendiri. Terlebih lagi orang-orang di Akademi Changmu itu kuat. Dan juga ada 22 cabang Akademi Changmu yang siap membantu mereka. Jadi kalau tidak memiliki kepercayaan diri dan kekuatan, itu sama saja menggali kuburanmu sendiri. Lalu Zuan berkata, tapi walaupun aku tidak memiliki kepercayaan diri dan kekuatan, aku masih punya keberanian bertarung sampai mati demi melindungi adikku. Itu benar Masih, kami mungkin tidak kuat, tapi kami punya keberanian, kata Moyon dan Bae. Sontak Pak Tuaji melempari mereka berdua pakai sendal bututnya dan berkata, di depan kekuatan, keberanian saja tidak cukup. Jadi jangan menganggap enteng musuhmu, terutama murid-murid di Akademi Utama Changmu. Kemudian Moyon bertanya, tapi aku heran loh, kok cabang kita dan Akademi Utama kita hanya diam saja melihat kita dipuli? Apa mereka semuanya pecundang? Kemudian Anzi menjelaskan bahwa Akademi Utama Changlan terletak di benua tengah. Dan karena Akademi Changlan kita yang terlemah, jadi mereka tidak pernah memperdulikan kita dan selalu meremehkan kita. Mendengar itu, Moyun, Zuan, dan Bae naik tensi. Pak Tuaji, bukankah kau bilang akan mentransferku ke Akademi Utama tahun depan? Kata Moyun. Memang aku bilang begitu ya? Aku tidak ingat loh. Ya sudah, Moyun dan Bae, setelah makan kalian harus berlatih. Dan Zuan, ikuti aku, kata Pak Tuaji. Ketika itu Pak Tuaji membawa Zuan melihat gunung. Lalu bertanya, apa kau tahu kekurangan dirimu Zuan? Zuan menjawab, duit. Sontak Pak Tuaji menggeprek kepala Zuan. Duit katamu? Kau gila ya? Aku membawamu ke sini bukan untuk membicarakan duit, kata Pak Tuaji. Jadi maksud Pak Tuaji membawa Zuan ke sini untuk menyuruh dia mencari aura kepercayaan diri, agar ketika berhadapan dengan musuh tersebut kena mental. Tapi Zuan tidak tahu caranya. Ketika itu juga avatar Mbak Master muncul, mengatakan jangan terlalu diambil pusing, tarik saja pedangmu, itu sudah cukup. Ketika Zuan menarik pedangnya, dia pun paham apa artinya membuat musuh kena mental. Dan dia menebas gunung yang ada di depannya. Buam, gunung tersebut hancur. Bagus Zuan, setiap kau mengayunkan pedangmu, kamu harus menggunakan momentum seperti tadi, karena itu adalah kekuatanmu, kata Mbak Master. Keesokan harinya, Lingger sedang mencari jamur sembari bernyanyi. Ketika itu juga datang wanita yang memberikan giok hangat surgawi waktu itu. Siapa? Tanya Lingger. Oh kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Lingger lagi. Aku datang ke sini untuk bertemu denganmu, kata wanita itu. Dan wanita itu mengatakan bahwa dirinya mendengar kakakmu dan kamu hampir mati saat menyelamatkanmu. Jadi aku datang ke sini untuk membawamu ke kampung halamanku, yaitu Sekte Dingin. Karena kamu memiliki tubuh roh dingin spesial. Dan aku akan menjagamu serta melatihmu sampai dirimu menjadi kuat, bahkan melampaui Anlaxiu. Mendengar itu, Lingger mau ikut bersamanya karena tidak ingin membahayakan nyawa kakaknya lagi. Terlebih lagi, dia juga ingin menjadi kuat seperti yang wanita itu katakan. Tapi waktunya bukan sekarang, karena Lingger masih mau tinggal bersama kakaknya sebentar lagi. Dan dia berjanji ke wanita itu pasti akan ikut bersamanya. Setelahnya, ada bapak-bapak tua mengantarkan sekelompok orang ke Akademi Changlan. Yang ternyata mereka ini dari Akademi Changmu mencari Zuan. Tak berapa lama, Lingger pulang dari mencari jamur. Seketika itu, orang tiga ini merayu Lingger. Hei gadis imut, mau nggak jadi istri kakak? Jangan sama dia, sama kakak aja. Kalau sama kakak, kamu akan makan enak setiap hari. Makan rendang kita. Sontak Lingger berteriak, kakak, ada pencuri dari Akademi Changmu. Dari atas, Zuan datang. Sudah aku katakan, aku akan membunuh semua orang dari Akademi Changmu, kata Zuan. Seketika, kepala satu orang tersebut putus. Sontak dua orang lagi kena mental. Ketika orang dua itu baru memegang gagang pedangnya, Zuan telah menebas mereka. Kalian terlalu lambat.
kata Zuan. Dan Zuan pun berkata lagi bahwa Manhwa Domination One Sword bersambung. Oke guys, semoga kalian tetap suka dengerin aku cerita. Jadi udah dulu ya guys magernya, mau ke RS dulu sama Ayang. Bye bye.